Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, hari ini Minggu 6 April 2025, kita masih berada pada suasana Lebaran. Dan karena itu, tidak ada salahnya jika saya sekali lagi membahas tentang bagaimana suasana Lebaran di Indonesia pada tahun 2025 ini atau 1446 Hijriah. Dan kita lihat ya bagaimana berita harian Kompas atau Kompas Minggu 6 April 2025 ini ya. Di sini di halaman bawah itu jelas-jelas tertulis Lebaran ini rasanya berbeda ya. Dan di dalam lead-nya atau kalimat pembukanya, Kompas mengatakan tahun 2025 baru berjalan 4 bulan. Tapi sebagian penduduk Indonesia rasanya menua lebih cepat lantaran dihajar dalam tanda kutip ya, tantangan tiada henti. Gelombang pemutusan hubungan kerja misalnya mengantar ribuan orang ke pusaran ketidakpastian. Tahun ini Lebaran mereka terasa lain. Berusaha tak larut dan lumat dimakan derita. Dan juga di halaman 6 Kompas Minggu hari ini, itu juga Kompas membahas bagaimana di tengah kesulitan ekonomi, mereka tetap berupaya untuk tetap bergaya. Jadi berusaha tetap manis meskipun uang tipis. Ini Kompas Minggu di halaman 6 ya. Jadi mereka tetap berusaha tampak manis ya, walaupun uang tipis. Itulah Lebaran tahun ini ya atau 2025 ini ya. Mengapa ini terjadi? Karena kita tahu menjelang bulan Ramadan kemarin itu tidak sedikit mereka-mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta itu bergelimpangan, terhempas dari pekerjaan mereka atau terkena PHK. Saya beri contoh ya, apa yang terjadi di PT Sritex Indonesia ya. Ini yang boleh dikatakan ada sekitar 10 sampai 12 ribu karyawan PT Sritex itu di PHK. Walaupun tadinya sang Wakil Menteri Tenaga Kerja berapi-api mengatakan kepada pekerja di PT Sritex bahwa dia bisa menjamin tidak ada PHK dan jaminannya adalah jabatan dia sebagai seorang menteri. Tapi kita tahu ternyata itu hanyalah pernyataan politik semata yang tidak ada maknanya sama sekali bagi mereka yang menjadi pekerja di PT Sritex ya. Dan kita lihat ya bagaimana para pekerja PT Sritex masih bisa berfotoria di halaman tempat kerja mereka ya sebagai suatu kenangan abadi bahwa mereka pernah bekerja di sebuah pabrik tekstil terbesar di Indonesia ya. Jadi ini menjadi suatu hal yang sangat penting dan Sritex ini juga adalah menjadi kebanggaan Indonesia. Kenapa? Karena PT Sritex ini pernah membuat atau merancang pakaian untuk pasukan NATO ya. North Atlantic Treaty Organization. Ini juga beberapa misalnya angkatan bersenjata di beberapa negara termasuk di Afrika, tentunya termasuk Indonesia, itu juga membuat seragam atau uniform mereka di PT Sritex. Dan sekarang PT Sritex benar-benar bangkrut dan kemudian sampai sekarang mereka yang terkena PHK masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan di tempat-tempat yang baru ya. Dan bukan cuma PT Sritex ya, beberapa perusahaan tekstil Indonesia termasuk juga garment di Indonesia itu satu demi satu bergelimpangan terkena kasus PHK. Apa akibatnya? Mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk menikmati Lebaran pada tahun ini. Dan kita juga tahu ya, bukan cuma mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta. Mereka yang dulunya bekerja di kementerian dan lembaga ya, itu tidak sedikit yang bergelimpangan karena status mereka itu hanyalah misalnya tenaga honorer ya, baik itu dalam kapasitas sebagai sekretaris ataupun sebagai tenaga honorer di kementerian-kementerian dan lembaga tersebut ya. Dan tidak sedikit pula ya mereka-mereka yang menduduki
jabatan-jabatan atau posisi penting di lembaga-lembaga pemerintah, ya, termasuk mereka yang dulunya mendidik mereka-mereka yang akan menjadi calon pemimpin bangsa di negeri ini, calon pimpinan politik di negeri ini, calon pimpinan militer ataupun polisi di negeri ini, itu juga kemudian tidak jelas nasibnya, tidak ada secarik kertas pemberhentian, tapi juga tidak tahu apakah mereka akan lanjut atau tidak. Kenapa demikian? Karena sebagian dari mereka itu mendapatkan informasi bahwa mereka lanjut di lembaga itu hanya dengan sebuah yang disebut dengan komunikasi melalui japri atau jaringan pribadi, ya. Sementara yang lainnya tidak ada japri, walaupun mereka misalnya sudah bekerja di lembaga tersebut, ya. Bahkan ada yang sampai mencapai angka 30 tahun. Ada juga mereka yang berbintang 3 purnawirawan, ada yang berbintang 2 purnawirawan, ada juga dari kalangan sipil. Tidak ada pemberitahuan sama sekali tentang nasib mereka, seakan-akan mereka adalah seperti kata penulis puisi kita yang terkenal, Chairil Anwar, dalam sajaknya, dalam puisinya Aku, bahwa kami seperti binatang-binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Tak ada kata terima kasih, tak ada kata surat pemberhentian, tak ada kata apakah kami masih lanjut atau tidak. Inilah penghargaan dari sebuah institusi yang sebetulnya institusi yang sangat terhormat di negeri ini. Dan kemudian kalau kita lihat juga, ya, bagaimana mereka-mereka yang sudah kena PHK dari lembaga-lembaga swasta tersebut, ya. Ada yang masih berusaha untuk kemudian bisa hidup, ya, bisa menikmati Lebaran pada 2025 ini dengan hati yang lapang, walaupun dengan kepedihan yang sangat mendalam, apalagi tidak sedikit dari mereka yang tabungannya itu 1 dalam atau 2 bulan yang akan datang itu semakin menipis. Dan Anda juga tahu, mulai Selasa besok, hari Rabu besok, itu semua anak-anak sudah kembali kuliah dan juga sudah kembali sekolah, ya. Belum lagi nanti tahun ajaran baru sudah akan menanti dan mereka berarti harus punya uang untuk memasukkan anak-anaknya itu ke sekolah-sekolah ataupun ke universitas-universitas, ya. Ini yang menjadi suatu keprihatinan kita bersama, ya. Nasib dari orang-orang kecil, bagaimana masa depannya setelah mereka terkena PHK. Dan kita juga tahu yang namanya pemerintah hanya memperhatikan orang-orang dengan ekonomi berkecukupan. Saya beri contoh, ya. Kalau Anda lihat misalnya berapa biaya yang mereka keluarkan untuk pulang kampung, ya. Naik pesawat itu ternyata mendapatkan suatu perhatian khusus dari negara dengan misalnya harga tiket diturunkan, kemudian juga pajak juga dihilangkan. Tapi bagaimana dengan orang-orang kecil yang hanya bisa pulang kampung dengan naik bis antar kota? Anda tahu, ya, ada bis antar kota dari Jakarta ke Solo misalnya, itu biayanya sampai Rp600.000 per penumpang. Yang kemudian ke wilayah misalnya Jawa Tengah, ya, tidak sampai ke Semarang, itu naik bisnya ternyata mereka harus mengeluarkan uang Rp400.000. Sementara kalau kita naik pesawat pada hari-hari yang sama pada saat itu biayanya hanya kurang dari Rp1.000.000 sekali jalan. Dan bahkan pada saat menjelang Lebaran pun, itu harga pesawat ke Denpasar atau dari Denpasar ke Jakarta itu masih sekitar Rp1.000.000. Anda bisa bayangkan bagaimana jaraknya dan bagaimana nyamannya, ya. Dan kita juga tahu inilah tipikal orang Indonesia atau rakyat Indonesia. Tidak ada dari mereka yang kemudian teriak-teriak kepada pimpinan negara, ya, walaupun mereka sudah menderita sedemikian rupa, ya. Ada juga yang kemudian berteriak, tapi Anda tahu sekali para pejabat itu berada di singgasana mereka
berada di posisi atas, itu mereka bisa mengatakan biarkan anjing menggonggong dan kita tetap diam saja karena toh kita sudah menduduki jabatan-jabatan publik termasuk juga jabatan-jabatan sebagai presiden, wakil presiden ataupun menteri dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita juga tahu ya bahwa kemarin menjelang Lebaran itu kendaraan dari Jabodetabek ke Jawa Tengah itu macet total. Dan terus terang ini hampir sama dengan kejadian pada saat misalnya jalan tol dari Jakarta sampai ke yang disebut dengan Brebes ya, itu dibuka dan Anda tahu terjadi kemacetan total di Brexit. Kenapa disebut Brexit? Brexit itu adalah Brebes exit ya. Karena pada saat itu juga di Inggris itu sedang ada satu kegiatan politik untuk keluar dari Uni Eropa. Makanya namanya samalah Brebes exit dan kemudian juga yang istilahnya juga Inggris akan keluar dari Uni Eropa. Nah, kita tahu ada selentingan-selentingan bahwa pasca libur Lebaran ini yang berarti pada tanggal 8 April 2025 ini yang namanya pemerintah akan berupaya untuk saya beri contoh bagaimana memperhatikan persoalan saham-saham di IHSG ya. Dan kalau nanti harga saham atau IHSG indeks harga saham gabungan di Indonesia naik, itu berarti akan ada kepercayaan dari para investor di pasar saham itu kepada pemerintah. Tapi nanti kita lihat apakah itu akan terjadi. Dan apa kemudian pemerintah Prabowo Gibran ini akan terus melanjutkan dengan apa yang disebut dengan efisiensi yang baru ya. Yang tadi pernah saya katakan juga di YouTube ini akan bukan cuma mencapai 300 triliun rupiah, tapi mencapai 750 triliun rupiah. Kalau ini terjadi, saya berani mengatakan mereka yang akan terhempas dalam kondisi ekonomi yang semakin menyedihkan itu akan bertambah banyak. Dan kalau kita lihat dari jumlah orang yang pulang mudik pada Lebaran kemarin, ternyata berkurang angkanya sekitar 24,4% atau dari nilai jumlah perorangannya itu adalah 47,7 juta orang Indonesia tidak bisa mudik karena tidak punya uang untuk membayar transportasi umum baik darat, laut ataupun udara. Kita berharap mudah-mudahan mereka-mereka yang terkena PHK ya, baik yang dari kementerian dan lembaga ataupun dari perusahaan-perusahaan swasta itu masih memiliki asa yang tinggi, bukan hanya bisa menikmati panganan-panganan pada Lebaran kemarin, tapi juga bisa memiliki asa untuk bangkit kembali, berjuang kembali, untuk bisa bekerja kembali dengan cara apapun, tentunya dengan pekerjaan-pekerjaan yang halal, agar mereka bisa membiayai sekolah, kuliah, dan juga memberikan gizi yang baik untuk anak-anak mereka. Semoga ini benar-benar terjadi pasca libur Lebaran ini. Berikan pendapat Anda.